Oke Sobat Askara, jadi hari ini kita ada program perdana untuk program Bincang Kita yang akan ditayangkan di YouTube kita di Askara Channel setiap hari Jumat. Nah, jadi setiap hari Jumat kalian bisa saksikan Askara Channel karena ada host Bias Paris dan juga ada host Mbak Lina nanti yang juga akan mengisi di program Bincang Kita. Jadi di program Bincang Kita ini kita punya jargon bercakap bersama mencari makna. Nah, jadi kita bincang-bincang bareng dengan narasumber yang akan hadir setiap hari Jumat ini dengan topik-topik pembahasan yang cukup seru. Ya, dan untuk perdana atau episode pertama dari Bincang Kita hari ini sudah hadir Pak Oti Priambodo bersama-sama kita di studio yang siap untuk membahas topik pertama di episode Bincang Kita. Oke. Halo Pak Oti, apa kabar? Kabar baik. Oke, puji Tuhan kabar baik Pak Oti. Saya juga sehat. Ya, senang puji bisa Tuhan ketemu dengan Mas Bias ini. Ya, biasanya kan kita ketemunya dengan ini Pak ya, di suasana yang lain nih. Iya, betul. Terakhir di ngobrol apa dengan konteksnya yang anak muda, sekarang kita ketemu dengan lebih formal. Ya, bincang kita. Bincang kita, betul. Bercakap bersama mencari makna. Nah, jadi kita akan menggali hal-hal yang pastinya berhubungan dengan Pak Oti ini sebagai narasumber. Oke. Tapi sebelumnya Pak Oti boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Oke. Memperkenalkan diri saya ya. Ya. Saya Oti Priambodo. Saat ini sebagai ketua dari Yayasan Terang Warta Rohani. Dan saat ini ada kesempatan untuk sharing bersama-sama dengan kita. Khususnya berbicara mengenai peran radio di masa pandemi ya. Oke. Ya, saya pikir itu saja sih. Oke, ya kita langsung aja ya Pak Oti ya. Nah kita kan sudah memasuki bulan November nih. Nah di bulan November ini kita sudah melewati pandemi hampir 2 tahun Pak ya. Iya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih lah, hampir 2 tahun intinya. Dan itu banyak banget hal-hal yang merubah tatanan dunia bisa dibilang begitu. Dalam berbagai segi lah. Dalam berbagai segi. Dulu kita tidak terlalu mengenal istilah WFH, sekarang ada istilah WFH. Betul. Istilah daring, istilah apalagi Zoom meeting yang dulu nggak terlalu booming, sekarang booming nih. Google Meet. Ya. Betul. Paling tidak Google Meet lah semua pada tahu. Iya. Anak-anak sekolah juga menggunakan hal-hal yang sebelumnya belum pernah digunakan secara luas gitu, Pak. Betul. Nah, termasuk di bidang radio nih, Pak. Nah, tentunya di radio ini pasti kan ada ada dampak tersendiri dari pandemi yang menghantam radio nih. Nah, kalau dari Pak Oti sendiri ini, apa sih yang dirasakan teman-teman di bidang radio selama pandemi ini? Ya, kalau berbicara tentang radio ini, itu kan sebagai satu alat satu sarana untuk bisa mengkomunikasikan atau sarana untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya ya. Yang disampaikan dari penyiar kepada para pendengar setia. Oke. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dalam situasi dan kondisi saat ini, khususnya pada saat pandemi ini, memang radio ini juga memiliki satu peran yang cukup kuat juga ketika berbicara tentang bagaimana program pemerintah misalnya harus disiarkan gitu ya, Pak. Bagaimana juga pesan-pesan yang harus disampaikan kepada pendengar ketika menghadapi pandemi dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini justru merupakan sebuah kesempatan untuk bisa kita menggali kreativitas juga dari sisi sebagai penyiar radio ya. Iya, betul. Dan ada banyak hal sih sebenarnya kalau kita perhatikan untuk berkaitan dengan radio. Iya. Ya, tapi sampai sejauh ini dalam kondisi yang mungkin ya boleh dikatakan ekonomi kurang begitu stabil lah boleh dikatakan karena awal-awal kondisi pandemi kan otomatis kan mempengaruhi dari sisi ekonomi kan, tetapi sekarang sudah mulai bangkit seperti itu juga tidak bisa dilepaskan bagaimana peran radio ketika mempublikasikan itu juga cukup gencar juga. Karena kalau radio kan memang berbicara kepada kepada pendengar langsung ya. Iya, betul, secara langsung secara langsung, kemudian walaupun melalui suara ya.
Tetapi biasanya kan para pendengar setia itu kan akan menantikan siapa penyiarnya begitu. Ya. Info-info apa yang akan didapatkan begitu kan. Betul, Gitu, Mas Fias. betul. Oke, nah kalau ngomongin media ini secara luas kan ada banyak nih Pak. Selain Ya. radio ada televisi kan. Ya. Terus sekarang lagi dunia internet juga lagi Ya, booming banget. Betul. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Nah, kira-kira nih kalau menurut Pak Uti apa sih keunggulan dan kelemahannya bidang radio ini terutama di era pandemi sekarang? Ya, memang kalau kita lihat bahwa radio itu kan punya keunggulan-keunggulan tersendiri ya. Ya, betul. Walaupun sebenarnya sekarang kan lebih cepat kalau kita menggunakan internet kan. Setuju. Tetapi kalau berbicara tentang radio itu alat yang sederhana. Oke. Ketika kita mendapatkan juga tidak perlu membutuhkan banyak uang lah. Ya. Atau biaya begitu ya. Iya, betul. Jadi salah satu diantaranya itu adalah satu bahwa tidak membutuhkan banyak biaya atau alat yang sederhana ketika kita mendapatkannya. Ya. Dan kita bisa mengakses atau menggunakan juga mungkin sekarang setiap device pasti akan ada radio. Cukup dengan menambahkan headset. Iya, betul. Biasanya ada program FM-nya Pak ya. Ya, Pak. Artinya walaupun kita tidak beli radio, toh di sana sudah ada. Betul. Tanpa harus ada internet, kita sudah bisa mengakses loh. Oke. Itu kan kekuatan juga. Ya, keunggulan kan. Betul. Tapi kalau internet harus ada datanya dulu. Pakai data, ya betul. Data nggak ada, tapi yang penting HP aja atau HP ada, pasti kita bisa akses kan. Iya, betul. Dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Artinya kita bisa memaksimalkan media ini sebagai sarana untuk bisa mendapatkan informasi yang cukup kita minati lah. Ya. Kalau misalnya kita suka dengan hal-hal berkaitan dengan berita ya, kita bisa tahu ini kira-kira radio mana yang suka menyiarkan berita. Ya. Yang pada saat itu mungkin kita sedang ada perjalanan, radio mana yang suka memberitakan tentang berita tentang perjalanan. Ya, seperti itu. Kan betul. Kita tahu misalnya di Jawa Timur kan yang cukup dikenal kan Suara Surabaya misalnya kan. Pasti itu Pak. Biasanya kalau perjalanan ke arah Surabaya dengarnya itu orang-orang. Ya. Kemudian kalau di Jawa Barat misalnya di Jakarta kan biasanya El Sinta. Pasti kan mempromosikan atau menyampaikan tentang berita-berita yang walaupun sebenarnya kita tidak ada internet, tetapi kan kita bisa mengakses melalui HP. Betul. Melalui media apa saja lah yang kita dapatkan. Dan ketika kita butuh radio juga tidak mahal-mahal amat. Artinya keunggulan dari atau kekuatan radio di sini adalah tidak membutuhkan banyak biaya atau sederhana. Ya. Kemudian juga dapat diakses dengan mudah. Dapat diakses dengan mudah, betul. Kan artinya dapat diakses dengan mudah atau didengarkan tanpa melalui online. Ya. Kan? Walaupun ini fitur radio streaming juga ada Pak ya. Iya, walaupun sebenarnya kita dapat. Ya tadi yang saya sampaikan betul, kan. Betul. Yang saya sampaikan ketika kita berbicara tentang radio itu berarti berbicara tentang sesuatu yang mudah diakses. Ketika kita mungkin punya device atau alatnya radio itu kan tinggal mungkin colok listrik atau mungkin kalau kita punya baterai tinggal baterai aja. Iya. Baterai ada, tidak ada tinggal beli. Iya. Ya, artinya mudah lah. Sederhana, kemudian dapat diakses di mana saja, kemudian dapat digunakan untuk mendengarkan siaran dengan jarak jauh. Ya. Artinya apa? Artinya program-program yang kita butuhkan itu adalah program-program yang sesuai dengan yang kita mau. Kan dari sisi siaran radio atau dari pihak radionya juga bisa memancarkan sesuai dengan kemampuan dayanya. Ya kan? Kalau radio komunitas berarti ada jangkauannya berapa kilo. Ya. Kemudian kalau ada radio misalnya swasta, ada jangkauannya ada berapa kilo seperti itu kan. Jadi bisa dapat digunakan untuk mendengarkan siaran dari jarak jauh ya. Tanpa memerlukan istilahnya tambahan lah seperti itu. Yeah. Kemudian lebih praktis dan fleksibel. Oke, praktis dan fleksibel. Ya. Kenapa ini Pak? Ya artinya di era modern yang
yang terjadi saat ini itu perangkat radio itu sebagai satu perangkat yang juga dapat kita gunakan walaupun di satu sisi kita punya alatnya. Ya. Tetapi di sisi lain kita mungkin tidak punya alatnya, tapi kita punya HP tadi saya sampaikan. Iya, betul. Betul. Artinya praktis dan fleksibel. Kita bisa juga digunakan di rumah. Kita bisa juga gunakan pada saat kita mungkin lagi naik motor. Iya. Atau lagi di ponceng. Kan kita bisa dengarkan cukup dengan headset aja, kan? Iya, betul. Dan itu biasanya live ya Pak ya, real. Dan itu ya live. Dan kita langsung dengarkan dan kita kalau mendengarkan radio kan lebih enak karena biasanya kan seolah-olah dia berbicara dengan kita secara langsung. Ya, betul. Kayak mengajak dua arah bercerita. gitu ya. Ya, dua arah seperti itu. Ya, itu salah satu keunggulannya dia sih memang. Jadi ada beberapa keunggulan lah boleh dikatakan. Yang pertama tadi tidak membutuhkan banyak biaya atau sederhana. Kemudian yang berikutnya dapat diakses dengan mudah untuk didengarkan, kemudian dapat digunakan untuk mendengarkan siaran jarak jauh. Ya, kita bisa mendengarkan siaran jarak jauh di mana radio itu berada. Kemudian juga lebih praktis dan fleksibel. Artinya kita bisa menggunakan kapanpun atau dimanapun tanpa harus ada wifi. Atau internet seperti itu. Kalau misalnya kita punya device, kemudian kita nggak kehabisan data, tinggal lihat aja atau dengar saja radio kan, pasti bisa. Yang penting ada headsetnya. Di daerah-daerah tertentu yang katakanlah signal datanya susah, radio itu menolong pasti. Iya, betul. Karena kan memang ada daerah yang seperti itu. Betul. Hanya dijangkau sama radio itu masih ada di Indonesia daerah-daerah. Saya pikir inilah keunggulan radio dibanding dengan alat atau media lain yang kita selama ini lebih banyak menggunakannya. Saat ini menggunakan lebih banyak adalah media online ya. Ya, internet. Berhubungan dengan internet. Dan itu semakin istilahnya semakin meningkat kan. Tapi bagaimanapun radio masih tetap dimanapun, di desa, di kota, dimanapun bisa. Iya. Gitu Mas Bias. Oke Pak, tadi kan kita sudah bicara banyak soal kelebihan-kelebihan dari salah satu media, yaitu media radio nih. Ya. Nah, tapi sesuatu ini pasti tidak ada yang perfect sempurna Pak. Betul. Pasti juga ada kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya sendiri apa nih Pak? Iya. Memang kalau saya lihat tadi kan keunggulan-keunggulan kan membuat kita juga lebih bisa cepat menggunakan media itu kan. Iya. Karena sederhana, kemudian juga kita bisa memonitor dengan jarak jauh. Betul. Kemudian fleksibel. Nah, tapi juga tentu ada kelemahannya atau kekurangannya. Kan kalau kita lihat pada zaman sekarang itu orang lebih senang kalau melihat gambar kan. Iya. Tapi kalau kita radio kan nggak bisa melihat gambar. Nggak ada gambarnya. Betul. Kan? Jadi mungkin itu juga bagian dari kelemahan juga kan. Betul. Artinya sekarang orang lebih senang kalau disertai dengan gambarnya. Kemudian radio ini tidak ada gambar visual yang hanya adalah berbentuk suara. Kemudian juga siarannya itu tidak dapat ditarik ulang ya. Oh iya, betul. Kalau sudah kelewatan nggak bisa. Ya kan berarti makanya biasanya kalau orang mendengarkan radio mungkin lagi mengerjakan, ibu-ibu biasanya kan sambil masak dan sebagainya. Ya betul. Itu biasanya kalau berita sudah nggak bisa diulang lagi kan nggak mungkin. Apa tadi yang udah kelewatan? Tapi kalau kita pakai online, misalnya kita pakai YouTube itu kan bisa kembali lagi, diulang lagi seperti itu. Tapi ke radio kan nggak seperti itu. Nggak bisa, ya betul. YouTube Live pun bisa, Pak. YouTube Live ya. Oke, jadi kemudian yang berikutnya juga kelemahan atau kekurangannya adalah zaman sekarang itu kalau kita lihat radio tuh kayaknya jadul ya. Iya, ada kesan jadul sih memang. Betul. Ada kesan jadul. Kesan jadul dan juga boleh dikatakan karena jadul ini berarti kayaknya kurang diminati oleh kaum muda deh. Iya. Ya, mungkin para kaum muda itu biasanya kan lebih enak langsung akses saja data kan. Iya. Sudah bisa data, bisa dengerin apa yang
dipingin langsung iya. gitu. Ya lebih enak kalau bisa mendengarkan. Mendengarkan tetapi juga ada orang yang mengekspresikan seperti itu. Tapi kalau radio kan tidak. Betul. Radio kan menangnya di sini bagaimana dia berbicara atau mengolah, kemudian orang juga bisa terhanyut seperti itu kan. Kemudian juga sering terkesan gak jadul juga, radio ini juga rentan untuk mengalami gangguan sinyal. Artinya gini, kalau misalnya stasiun radio ya, kalau sudah kena petir, berarti kan sudah tidak mungkin bisa lagi. Iya. Berarti kan tidak mungkin lagi untuk bisa menyiarkan kan. Iya, kecuali alat yang rusak tadi diganti dulu, dan itu pasti makan waktu. Betul ya. Kalau kita menggunakan sarana misalnya yang lain di luar radio, misalnya sarana online tadi kan kita bisa mengulang-ulang dan sebagainya. Iya. Seandainya datanya mungkin kurang, kita tinggal beli saja atau tinggal transfer data seperti itu. Lebih mudah penanganannya kalau ada sesuatu. Jadi paling tidak itu beberapa hal yang berkaitan dengan kekurangan radio. Kelemahan lah boleh dikatakan. Kelemahannya. Oke Pak. Nah ini kan kita sekarang di era pandemi ini memang radio dan secara umum sebenarnya semua media itu lagi naik nih. Ya. Nah termasuk radio. Walaupun tadi kita bilang di kelemahannya dia kan terkesan jadul, tapi rupanya di era pandemi ini ada desas-desus bahwa radio ini memang lagi naik daun lagi. Gitu. Nah ini gimana nih Pak Oti? Kita menyikapi hal itu. Kalau kita lihat ini, saya coba lihat di di salah satu media online ya, disebutkan yang cukup bagus juga infonya bahwa per 1 April 2021 itu pada hari siaran nasional ya, hari siaran nasional ya, dalam media online itu disebutkan bahwa pendengar radio itu tumbuh pada saat pandemi ini. Jadi itu hasil survei yang menunjukkan jumlah pendengar pada 2020 ya, 2020 itu kan berarti kan sudah melalui masa cukup panjang juga kan. Betul. Dari mulai bulan April ya, April di kita di Indonesia sampai bulan Desember lah. Jadi ada peningkatan itu sebanyak 31% dibanding dengan tahun 2019. 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya. Ya artinya ada peningkatan ya. Dan itu banyak loh Pak. 31% itu banyak banget. Iya, lumayan karena kan sepertiganya lah. Iya, persentase yang cukup bagus lah. Sejauh ini kan radio itu ya tidak terlalu digunakan ya. Bukan tidak terlalu digunakan sih, tetapi paling tidak dalam masa pandemi ini ada cukup banyak peningkatan para pendengar, kemudian mereka juga memanfaatkan radio sebagai sarana untuk walaupun mereka mungkin dalam kondisi tertekan di rumah, mereka ada kesempatan untuk mendengarkan radio. Ya, ada kesempatan ya. Karena kan ini dampak ini kan menyeluruh ya. Dari desa sampai ke kota. Semua. Betul. Artinya memang pada umumnya orang yang menggunakan radio itu ya orang yang sederhana lah. Betul Pak. Karena alat radio itu pun sederhana. Iya. Bisa diakses, yang tadi pertama kita sudah coba bahas bagaimana kelebihan dari radio adalah sederhana. Iya. Kemudian fleksibel. Betul. Bisa diakses kapan saja ya, walaupun ada kekurangan yang ada. Jadi dalam kondisi saat ini ternyata justru ada peningkatan yang cukup signifikan boleh dikatakan ya. 30% lebih kan? 30% betul. Nah, itu terjadi karena apa? Karena tadi ya orang akhirnya kembali kepada bagaimana supaya mereka cepat untuk mendapatkan informasi. Akhirnya cukup klik radio, mereka pasti juga akan mendengarkan info-info yang pada umumnya setiap radio pasti akan mempromosikan atau menggaungkan pesan-pesan yang gitu, berkaitan dengan bagaimana
protokol kesehatan yang baik seperti itu. Tips-tips yang apa coba ditampilkan di iklan-iklan atau di dalam pesan-pesan singkat. Kayak kita juga ada Askara Radio Streaming juga ada tips-tips juga. Kita taruh di sana. Betul. Walaupun kita pakai streaming ya, tapi paling tidak juga di radio yang konvensional juga. Pada umumnya juga menggunakan itu. Ikut andil ini Pak ya. Membantu program pemerintah juga ikut sebenarnya. Andil membantu program pemerintah mempromosikan tentang untuk mendapatkan misalnya bantuan-bantuan, kemudian bagaimana mereka juga harus mengikuti kegiatan vaksin dan sebagainya. Betul. Juga disampaikan melalui radio. Oke, jadi pendengar pun tidak ketinggalan informasi. Kemudian dari sisi ekonomi, informasi tentang UMKM. Nah, itu juga, apalagi kan masyarakat kita Indonesia kan adalah masyarakat yang pada umumnya masyarakat ekonomi yang bertumbuh dari pertanian, betul, bertumbuh dari perdagangan, kaum nelayan dan sebagainya. Jadi mereka adalah pegiat-pegiat UMKM. Jadi otomatis yang memungkinkan untuk mendapatkan info yang cukup cepat adalah melalui radio juga disiarkan di sana, ditampilkan di sana. Dan pada umumnya stasiun radio juga dalam kondisi seperti ini pun masih bisa bertahan walaupun dari sisi manajemen atau dari sisi SDM-nya mereka juga mengurangi kan? Karena keterbatasan itu kan, mereka mengurangi. Tetapi tetap bertahan kan? Tetap bertahan sampai itu sekarang. Itu hebatnya radio. Kalau dihitung-hitung kayaknya sudah 100 tahun lebih loh Pak. Dari zaman Perang Dunia I sudah ada sampai sekarang. Ya begitu Mas Bias. Oke, jadi memang peran radio itu cukup vital ya Pak ya, terutama untuk menjangkau orang-orang yang itu tadi Pak Oti bilang sederhana tadi itu sederhana. Karena memang punya segmen dan punya pasar, bisa dibilang punya tempat di orang-orang yang tertentu gitu. Memang tidak semua tapi masih punya. Sama dengan dunia media yang lain, internet, televisi itu juga punya tempatnya masing-masing. Nah, begitu juga radio yang masih punya tempat sampai sekarang. Oke Pak, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang ketiga nih. Nah, radio ini kan pasti punya program ya Pak, sama seperti televisi dan lain-lain, pasti dia punya program tersendiri nih. Nah, kalau untuk Pak Oti sendiri gimana sih cara menjawab kebutuhan pendengar secara umum nih? Apa saja yang sudah disiapkan oleh Pak Oti? Oh ya, baik. Jadi kita kan di sini kan memproduksi program radio kan. Kemudian program-program radio itu disiarkan di beberapa radio mitra kita di beberapa tempat di seluruh Indonesia boleh dikatakan. Kemudian kita juga mendapatkan respon atau tanggapan melalui SMS. Kemudian kalau surat jarang lah ya. Sudah jarang memang. SMS ada juga sudah jarang sekarang. Tapi gitu. Kebanyakan melalui WA. WhatsApp, WA ya. Artinya di layanan program kita bagian terakhir itu kan ada ditujukan supaya mereka yang memiliki respon, tanggapan atau mungkin opini dan sebagainya kan bisa menghubungi program yang ada. Nah, dari catatan yang kami dapat dalam mulai bulan tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu itu mulai Oktober tahun 2019 sampai dengan September tahun ini ya. Tahun ini ya boleh dikatakan 1 tahun lah. 1 tahun, selama pandemi lah boleh dikatakan. Pak. Jadi program yang kami sampaikan karena memang kebanyakan program-program siaran rohani yang disiarkan di radio-radio itu memang yang menjadi istilahnya kebutuhan yang mendasar ketika kami sampaikan adalah berbicara mengenai pengetahuan Alkitab memang. Pengetahuan Alkitab, kemudian yang berikutnya yang kedua mengenai pertumbuhan iman. Kemudian baru yang ketiga mengenai ada perubahan hidup. Artinya siaran yang kita coba sampaikan itu membawa orang untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Dan yang ketiga baru berbicara tentang pelayanan. Tentang pelayanan. Yang keempat ya berbicara tentang pelayanan.
Walaupun sebenarnya pada umumnya hanya sapaan saja kan. Ada juga sapaan. Sapaan memang paling banyak kan. Oke. Hanya say hello atau mengucapkan terima kasih itu kan semacam sapaan saja. Seperti untuk terima kasih Tuhan memberkati atau terima kasih untuk firman Tuhannya, terima kasih untuk Quran dan sebagainya. Tapi ada juga yang berbicara tentang masalah ekonomi. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang coba kami kami kategorikan itu berbicara tentang pengetahuan Alkitab, kemudian berbicara tentang pertumbuhan iman, kemudian juga berbicara tentang perubahan hidup seseorang, kemudian juga berbicara tentang pertumbuhan iman ya. Ya. Pelayanan. Tentang pelayanan. Kemudian ada juga sapaan, kemudian ada juga berbicara tentang ada juga kritik saran dan juga ada semacam apologet juga. Oh gitu. Iya. Artinya berbicara tentang karena kita sampai tentang iman, di situ juga tentang apologet. Artinya semacam ada perdebatan lah seperti itu. Tapi kan kita kan tujuannya bukan untuk berdebat kan, tapi kita menyampaikan tentang bagaimana firman Tuhan itu disampaikan melalui program-program yang kita produksi. Iya. Nah, jadi paling tidak itu kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang coba kami ketengahkan kepada pendengar, kemudian tanggapan dan responnya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang sementara sedang dihadapi. Karena ini lebih banyak berkaitan dengan program-program pembinaan atau program pencerahan rohani itu berbicara tentang pengetahuan Alkitab, ya berbicara tentang pertumbuhan iman yang tadi saya sudah sebutkan dan juga walaupun juga ada mungkin mereka juga pergumulan tentang ekonomi ya. Ya kadang-kadang kalau kita sedang membahas mungkin masalah ekonomi keuangan, pasti keuangan. Walaupun itu dilihat atau ditinjau dari sisi iman Kristen ya. Tetapi tetap saja mereka juga gitu ya, Pak? Ya berbicara tentang seperti itu. Atau mungkin mereka juga ada juga yang meminta supaya bagaimana supaya mendapatkan bantuan ini seperti itu karena berbicara tentang ekonomi. Ya, tapi paling tidak kan itu memberikan Pak ya, memberikan bukti bahwa memang apa yang sudah dilakukan disiarkan itu sampai ke pendengar. Betul. Ya. Apapun responnya mereka betul. ya, Pak ya. Itu dari salah satu istilahnya kayak ini loh yang kita lakukan dan mereka berespon. Bagaimanapun responnya itu berarti ada salah satu bukti. Oke, nah kalau ngomongin lagi di era pandemi ini memang saya bilang tadi di awal bahwa banyak hal yang berubah nih. Nah, kalau Pak Oti sendiri melalui pelayanan di YTWR ini apa sih Pak yang sebenarnya yang dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan ini? Ya tentu yang dilakukan untuk menjawab tantangan kepada mereka adalah bahwa kita di sini kan ada tim follow up ya. Tim follow up yang bisa memberikan semacam jawaban atau solusi lah dengan cara pandang kita, dengan nilai-nilai kita, dengan iman yang memang diketengahkan dalam program-program kita. Jadi kita juga istilahnya berjejaring atau bermitra juga dengan gereja-gereja lokal ya, supaya ketika mungkin ada pendengar di satu tempat, kemudian ada pergumulan masalah, kemudian mereka misalnya bisa tidak di follow up seperti itu, tapi dengan seorang hamba Tuhan yang kira-kira bisa melayani. Artinya kita berjejaring dengan mereka dan akhirnya mereka bisa semacam ada kontak seperti itu. Jadi itu salah satu solusi ya dari program yang coba kita lakukan. Dan pada saat kita mungkin sedang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan follow up itu, kita juga secara langsung juga bisa melakukan ya, kalau ada berkat kita bisa membantu mereka dengan peduli. Program-program peduli yang memang pernah kita lakukan dulu Pak ya. Program peduli yang secara langsung lah. Secara langsung. Dalam era pandemi ini kan kita bisa lakukan secara langsung kepada mereka, kepada pendengar. Ya awal-awal waktu itu misalnya kita dengan
membagi masker dan sebagainya. Ya, masker. Kemudian kita juga sembako juga pernah. Sembako juga. Beberapa tahap malah. Ya, itu kan sebenarnya bagian dari orang-orang yang kita layani, orang-orang yang merupakan pendengar. Ya. Kemudian kita juga bisa ambil bagian. Yang itulah yang kita bisa lakukan. Walaupun tidak besar, tetapi kita juga ambil bagian untuk meringankan dalam kondisi yang saat ini sedang terjadi ya. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh lembaga Pak ya untuk menjawab tantangan itu. Ya. Oke Pak Oti, terima kasih sudah berbicara banyak soal radio secara umum, apa saja kelebihannya, kekurangannya, sampai apa yang dilakukan oleh lembaga untuk menjawab tantangan ini di era pandemi sudah dijawab sama Pak Oti semua. Dan tentunya kita akan ngobrol lagi Pak Oti di episode berikutnya masih tentang radio tentunya. Jadi kita bagi dua untuk episode pertama ini gitu. Baik. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah nonton, buat Sobat Askara yang sudah nonton, terima kasih banyak, dan tentunya ini perbincangan ini akan dilanjutkan lagi di part 2 itu di Jumat depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan, tetap stay tune di Askara Channel.